Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Suci Nasihati, selaku pengampu mata kuliah Statistika Bisnis 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal mengenai analisis deret berkala yang tempo hari kita sepakati untuk kita kerjakan bersama-sama. Nah, untuk menghemat waktu, maka langsung saja kita ke soal nomor 1 di halaman 190 di buku Al-Ghifari. Teman-teman, sekedar informasi bahwa nomor 1 dan nomor 2 kita pelajari teorinya kemarin, yaitu tentang tren sekuler ya, merupakan salah satu komponen dari analisis deret berkala. Di soal nomor 1, kita punya data volume penjualan produk dari suatu perusahaan selama periode tahun 2008 sampai 2017. Nah, ini ada 10 data. 10 data tahun ke-0-nya 2008. Teman-teman, untuk freehand method ini kita membuat garis tren dengan basis yang sama, dengan persamaan Y aksen sama dengan A plus BX. Karena asumsinya memang persamaan ini menggambarkan bahwa kita sedang mengamati suatu nilai dari variabel, misalnya ini Y ya, variabel Y, di mana A adalah konstanta, artinya nilai titik Y yang nilai dari garis tren yang memotong sumbu Y gitu. Nih, serta kalau B itu koefisien dari X, maka artinya BX ini adalah delta atau perubahan nilai dari waktu ke waktu. Itu adalah B, sehingga X-nya tentunya itu adalah waktu gitu ya. Nah, karena kita mengamati volume penjualan produk, maka itu adalah sumbu Y, lalu tahun itu adalah sumbu X, kita memperoleh gambar seperti ini. Ini manual ataupun pakai Excel gambarnya ya harusnya seperti ini ya teman-teman. Kalaupun kalian mau menggunakan Excel, maka ini sudah saya tulis bagaimana caranya. Pertama blok tabelnya yang tadi di soal itu, lalu kalian pilih insert, lalu kalian pilih scatter, selanjutnya kalian pilih scatter with smooth lines and markers. Ini karena nggak saya blok jadi seperti ini. Kalau kalian ngeblok, ini saya praktikkan ke insert, lalu ke scatters. Nah, pilih yang ini. Nanti bisa diatur untuk tahun lengkapnya, gitu ya. Nah, implementasinya ke rumus tren gimana, Bu? Jadi dari grafik freehand ini, kalian tarik garis yang memotong sumbu Y. Nah, di sini saya asumsikan ketemu 70. Itu udah ketemu A-nya ya, teman-teman. Lalu B-nya apa? B-nya kan delta, perubahan nilai dari waktu ke waktu. Nah, ini nih, perbedaan nilai-nilai yang setiap tahunnya naik ini kira-kira berapa? Memang kelemahannya metode freehand adalah kurang akurat untuk forecast gitu ya, karena kebanyakan menggunakan asumsi atau perkiraan. Nah, perkiraan dari saya ini menemukan persamaan Y aksen sama dengan 70, yaitu A ini, dan B-nya adalah 15 asumsi saya. Nah, ini melihat dari pola-pola perubahan nilai dari waktu ke waktu. Nah, asumsi saya adalah nilainya 15, sehingga persamaan yang saya hasilkan adalah
Y aksen sama dengan 70 plus 15X. Lalu X-nya gimana, Bu? Tadi sudah saya sebutkan di atas bahwa tahun 2008 merupakan tahun ke-0 sehingga kita bisa tahu 2018, 2019, 2020 dan seterusnya itu berapa X-nya gitu ya. Nah, itu nanti tinggal kalian substitusikan ke rumus yang sudah didapatkan. Nah, ini hasilnya teman-teman. Saya rasa ini masih mudah, kalian pasti bisa semua gitu ya. Langsung ke tren penjualan dengan metode semi rata-rata atau semi average method gitu ya. Di sini ada data yang jumlahnya 10 tahun. Berarti data genap. Caranya persis dengan yang di buku halaman 162. Data genap ya. Data genap itu mudah sekali kalian membagi 2 kelas terlebih dahulu. Kalau datanya 10, maka kalian bagi 5 dan 5. 5 atas, 5 bawah. Setelah itu, kalian cari semi average-nya. Dengan cara penjualan ini kalian jumlahkan semua selama 5 tahun ini, lalu kalian bagi 5. Sehingga di kelas yang atas, kelas yang pertama, kelas 1 itu semi average-nya 122. Di kelas yang kedua, di bawah, semi average-nya 199,4. Lalu gimana Bu untuk cari persamaan Y aksennya? Persamaan Y aksennya bebas, kalian mau pilih yang mana? Mau pakai tahun dasar yang di kelas 1 atau tahun dasar yang di kelas 2. Kalau saya, di yang saya kerjakan ini, saya menggunakan yang tahun dasar kelas kedua atau yang bawah, mid trend yang kedua. Nanti kita buktikan ya. Gimana cara nentuin tahun dasarnya? Tahun dasarnya adalah tengah-tengah dari tiap-tiap kelas. Jadi kalau satu kelas ini nilai jumlahnya ada 5 tahun, maka tahun dasarnya adalah yang tahun ketiga, tengah-tengahnya gitu ya. Karena saya menggunakan tengah-tengah kelas yang kedua, yang di bawah, maka 0 saya taruh di yang tahun 2015. Ingat kemarin sudah saya pesan juga, kalau ke bawah dia plus, kalau ke atas dia minus. Sehingga di sini yang ke bawah adalah 1, 2, dan 3, yang ke atas adalah minus 1 sampai seterusnya. Yang ke bawah juga 3 sampai seterusnya. Kebetulan di soal ini yang ditanyakan adalah forecast tahun 2018, maka saya berhenti menggunakan kode 3 itu ya sebagai X-nya. Karena kita sudah tahu, maka tinggal kita substitusikan ke rumus YX sama dengan A plus BX. Untuk kelas 1, A-nya adalah 122. Untuk kelas 2, A-nya 199,4. Nah, bedanya gimana? Bedanya adalah selisih dari semi average kelas 2 dikurang semi average kelas 1 dibagi jumlah data masing-masing kelas, yaitu 5. Sehingga ketemu B-nya sama dengan 15,48. Nah, ini tinggal kita substitusikan ke rumus Y aksen. Setelah kita sudah dapat nilai Y aksennya, kita bisa melakukan forecast. Kita sudah dapat persamaan ya, persamaan Y aksennya, kita bisa melakukan forecast. Untuk tahun 2018, jika kita mengambil dari kelas 1, tahun dasarnya adalah 2010, maka 2018 X-nya adalah 8. Sedangkan kalau kita mengambil dari kelas kedua, yaitu
2015, maka di tahun 2018 X-nya adalah 3. Silahkan masing-masing X ini, karena ini waktu ya, kalian substitusikan ke persamaan Y aksen yang sudah diketahui tadi ya. Pasti ketemunya akan sama. Bagaimana kalau data ganjil? Data ganjil ke bawahnya caranya sama, hanya bedanya di penentuan tengah kelas yang di sini kelihatan ya teman-teman. Ini ada data 9 tahun. Kalau 9 tahun, maka kita membaginya semi rata-ratanya kan 9 dibagi 2, berarti 4,5. 4,5 ada di tahun kelima. 1, 2, sorry, di tahun ya betul, 5. 1, 2, 3, 4,5. Jadi ada di tahun 2012. Dari tahun awalnya itu 4, dari tahun akhirnya juga 4, karena kita asumsinya hanya punya data sampai 2016. Tapi kalau 2012 itu ini kan karena saya sudah gandakan ya, jadi kelihatannya jadi banyak gitu ya. Aslinya kan yang ini hanya cara gitu, salah satu mempermudah supaya kita bisa menentukan semi average-nya dengan mudah, dengan benar gitu ya. Karena tadi sudah ada di tahun 2012, maka cara yang paling mudah untuk saya pribadi adalah dengan menggandakan tahun ini, data tahun 2012 ini. Jadi setengah datanya, jadi kayak diparuh gitu ya, setengah data masuk ke kelas 1, setengah data masuk ke kelas 2. Setelah itu kalian wajib juga menentukan tahun dasar di masing-masing kelas. Yang di kelas 1 tahun dasarnya adalah 2010, yang di kelas 2 tahun dasarnya adalah 2014. Nah, di tengah-tengah ya. Seperti tadi, kalian mau menggunakan data basis yang mana? Sebelum itu saya jelaskan dulu semi average-nya. Semi average-nya yang kelas 1 tidak mengalami perubahan ya, sama dengan yang tadi data genap 10 tahun. Kalau yang di bawah ini mengalami perubahan, ini jelas gitu ya, karena posisinya kan juga berubah kan. Saya menampilkan yang tahun dasarnya saya pilih dari kelas 2. Jadi nolnya ada di tahun 2014, semakin ke bawah dia bertambah 1 plus, semakin ke atas dia berkurang menjadi minus. Setelah kita tentukan, lalu kita substitusi ke persamaan Y aksen sama dengan A plus BX. Sama dengan yang tadi persis, kalian boleh menggunakan tahun dasar yang dari kelas 1 atau dari kelas 2, itu sama saja, nanti kita menyesuaikan ke kode X-nya. Jika kita pakai kelas 1, tahun dasar 2010, maka sampai ke tahun 2018, X-nya tentu bukan 4, tetapi 9 ya kan, karena nolnya kita taruh di sini. Ini saya tulis di sini. Tapi jika seperti ini, saya menggunakan tahun dasarnya dari kelas 2, maka X-nya hanya 4. Sehingga disubstitusikan ke persamaan Y aksen sama dengan A plus BX, hasilnya juga pasti akan sama. Nih, itu teman-teman ya. Oke, saya harap ini juga belum ada masalah. Saya lihat pekerjaan kalian juga sudah banyak yang benar untuk yang soal pertama. Lanjut ke soal yang kedua. Di soal yang kedua ini, kita diminta untuk mencari persamaan
tren dengan trend least square method. Di soal kita punya data perkembangan harga suatu komoditas dari tahun 2011 sebagai tahun ke-0 sampai dengan tahun 2017. Dengan metode kuadrat terkecil atau least square, lebih enak kalau datanya dibuat secara vertikal supaya kita lebih mudah mengamatinya gitu ya. Tahun, lalu harga komoditinya, kode waktu, XY, X kuadrat. Ini adalah contoh data ganjil. Caranya mirip ya dengan yang tadi, metode setengah rata-rata, tapi nanti kalian akan tahulah ya bedanya. Kalau tadi kita membagi 2 kelas sama besar, kalau di sini kita langsung kasih kode waktu di tengah kelasnya atau di dasar, tahun dasar kelasnya. Di sini karena N-nya 7 tahun, maka tengah-tengahnya ada di keempat ya, tahun keempat, karena 3 di atasnya, 3 di bawahnya. Berarti tengah-tengahnya 2014, langsung kita kasih kode. Kalau yang tadi kita hitung semi average-nya dulu, kalau sekarang kita langsung kasih kode. Sama persis teman-teman, ke bawah nilainya plus, ke atas nilainya minus. Setelah itu kita ikuti XY berarti X dikali Y. Langsung ya, seterusnya. X kuadrat berarti kode waktunya dikuadratkan. Setelah itu, kalian sigma, kalian jumlah semuanya. Dan supaya nggak lupa, karena kita pasti ditanya forecast-nya, ini tren ya. Tren itu membandingkan antara X dan Y untuk mengetahui perubahan nilai Y dari waktu ke waktu. Kita langsung kasih kode 2018, lanjutannya dari 3, terus 4, 2019 berarti kodenya 5, 2020 kodenya 6. Dari sini ya teman-teman. Ini terakhir kita hitung 2007, kita kasih kode 3, maka selanjutnya adalah tambah 1. Nah, untuk mengetahui A, gimana? A-nya adalah sigma Y dibagi N. Sehingga langsung sigma Y kita tahu 114 dibagi N-nya ada 7, hasilnya adalah 16,286. B-nya adalah sigma XY dibagi sigma X kuadrat, yaitu 69 dibagi dengan 28. Sehingga kita peroleh persamaannya menjadi Y aksen sama dengan 16,286 ditambah 2,465X. Untuk forecast-nya, langsung saja seperti waktu kita ngerjakan tadi tabel di forehand method. Di sini ada persamaan, sudah kita ketahui tadi ya aksennya, langsung kita substitusikan X-nya. Sesuai dengan yang sudah kita tentukan di kode awal tadi. Begitu teman-teman. Nah, selanjutnya, jika data yang tadi saya modifikasi, data ganjil itu saya tambahkan 1 tahun menjadi data genap gitu ya. N-nya jadi 8, terus gimana Bu nentuin tahun dasarnya? Kan 8 dibagi 2, dia ada di angka 4 bulat gitu ya. Kalau begitu, maka kalian bisa memotong
Jadi dari 8 tahun ini kita potong menjadi 2, nanti kalian akan ketemu di titik antara 2014 dan 2015. Jadi garis tengahnya itu tidak tepat di 1 tahun, tetapi di tengah-tengah antara tahun 2014 dan 2015. Dengan demikian, kalian bisa memisahkan data antara 2014 dan 2015 untuk kalian kasih kode langsung 0. Karena dia hanya setengah, maka kenaikan atau penurunannya juga ada setengahnya. Kalau ke bawah akan jadi plus, plus setengah, 1,5, 2,5, 3,5, dan seterusnya. Kalau dia ke atas akan jadi minus. Selanjutnya pengerjaannya seperti yang tadi, forecast-nya juga mengikuti dari hasil kode waktu yang terakhir kita ketahui. Oke teman-teman, itu adalah perbedaan mencari persamaan tren untuk metode least square dengan data ganjil dan data genap. Apabila soal ini dikerjakan dengan Excel, ini akan lebih cepat gitu ya. Ini sudah saya tuliskan caranya. Yang pertama, kalian bisa langsung memforecast-nya terlebih dahulu, forecast tahun 2018 sampai 2020 dengan cara klik formula, lalu more function, compatibility, forecast, isi data X dan Y, atau langsung kalian bisa ketikkan rumusnya. Rumusnya adalah sama dengan forecast tahun 2018, lalu ini adalah B35, berarti ini adalah absolute data harga, lalu kalian sesuaikan dengan tahun. Ini akan ketemu hasil forecast sama persis hasilnya kan dengan yang sudah kita hitung secara manual tadi. Nah, ini yang di atas ini. Sangat gampang ya teman-teman kalau lewat Excel. Selain itu, juga kalian bisa memasukkan grafik trennya. Ini hanya untuk yang data ganjil ya teman-teman yang saya cobakan dengan Excel. Ini bisa kalian coba cara yang sudah saya ketikkan di sini. Sehingga untuk menghemat waktu, saya tidak akan mempraktekannya. Kalian bisa praktekkan sendiri apakah dan membuktikan apakah yang saya tulis ini bisa kalian praktekkan secara benar atau ternyata ada yang salah. Ini saya sudah praktekkan sebenarnya. Karena di soal hanya yang diminta yang ini saja, tapi saya ingin kalian juga punya pandangan untuk yang data genap serta yang dengan Excel, maka saya tambahkan. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk soal yang terakhir, saya menemukan banyak sekali yang salah mengerjakannya karena ini diperintahkan dengan metode rata-rata bergerak, tapi kalian hanya mengerjakannya dengan metode rata-rata saja, tentunya pasti akan salah ya teman-teman. Nah, di soal ini juga sengaja saya menggunakan 2 versi. Yang pertama, data rata-rata bergeraknya itu adalah dalam 3 bulanan, serta dalam 4 bulanan. Oke, langsung saja untuk indeks musiman, soal nomor 6, soal terakhir dari 3 pertanyaan kemarin.
Siti Maria, pemilik perusahaan Andalas, mencatat presensi kehadiran karyawannya setiap triwulan selama 3 tahun. Oke, dengan hasil demikian. Lalu bagaimana dengan IM, indeks musiman, tapi dengan metode rata-rata bergerak? Nah, ayo kita buat ya. Untuk lebih mudahnya, data ini kita vertikalkan. Kita buat vertikal, lalu kita hitung total bergerak 4 triwulanan. Kenapa 4 triwulanan? Karena data di sini saja ada kan triwulan 1, 2, 3, 4. Gimana caranya? Caranya tadi saya sudah tuliskan juga di sini ya, di halaman 179 sampai 184 kalian bisa baca. 4 triwulan ini kalian jumlahkan, lalu hasilnya kalian taruh di tengah-tengah data. Saya menempatkannya di triwulan ketiga. Kenapa? Karena asumsinya adalah total bergerak 4 triwulanan selama 3 tahun, maka dia ada di tengah-tengah antara triwulan kedua dan ketiga. Jadi saya pribadi menuliskannya di langsung ke triwulan ketiga. Atau kalau cara bodohnya, kalian bisa lihat contoh yang di buku itu penempatannya lebih banyak kosong yang di atas daripada yang di bawah. Kalau kalian sudah menentukan ini, akan ngaruh ke penempatan rata-rata dan indeks musiman selanjutnya, di kolom-kolom selanjutnya. Caranya gimana? Jika tadi total bergerak 4 triwulan dan kalian hanya menjumlahkan triwulan selama 1 tahun, lalu ditempatkan di tengah-tengahnya, nah yang E ini kalian lakukan cara yang D dibagi dengan jumlah triwulannya. Sehingga di sini 24 dibagi 4, 26 dibagi 4, dan seterusnya sampai ke bawah. Kalian tulis bersejajar dengan yang data yang kalian tuliskan di sini. Setelah itu, kalian cari indeks musimannya dengan data asli dibagi dengan rata-rata lalu dikalikan dengan 100. Ini ya, sudah saya tulis caranya di sini. Nanti akan ketemu indeks musiman sebagai berikut. Setelah mendapatkan indeks musiman triwulan, selanjutnya aplikasikan metode rata-rata bergerak sesuai halaman 182. Jadi tadi indeks musiman yang sudah kita dapat di sini, sekarang kita susun datanya horizontal. Nah, kan ketemu ini ya teman-teman. Dari data ini, kalian hitung rata-ratanya. Rata-ratanya yang di sini berarti sum dari 3 tahun ini dibagi 3. Yang ini juga sama, semua dijumlahkan, yang ke bawah ini ya, setiap triwulannya, lalu dibagi 3, karena ada 3 tahun. Ketemu rata-ratanya. Jadi rata-ratanya setiap triwulan adalah 300, ini rata-rata masing-masing triwulan, tapi kalau ini adalah sigma rata-rata. Ini sigma, jadi semuanya dijumlah. Nah, kemarin ada 2 versi, saya minta K2 dan K3 untuk mengerjakan metode rata-rata bergerak 3 bulanan, lalu untuk soal K1 saya minta tetap seperti yang di buku, yaitu 4 bulanan.
Karena kita tahu hasil apa adanya sigma R setiap triwulan adalah 313,78, koma 8 dibulatkan ya. Kita harus membandingkannya dengan sigma rata-rata setiap triwulan jika diasumsikan indeks musiman setiap bulan adalah 100. Kenapa harus diasumsikan, Bu? Ya karena kita harus mencari nilai CF. CF adalah faktor koreksi. Ini dapatnya dari sigma rata-rata, ini ya, correction factor itu diperoleh dari indeks musiman jika sudah diasumsikan per bulannya 100, berarti nilainya pasti bulat, dibagi dengan sigma rata-rata yang sebenarnya terjadi. Di sini ketemunya 300 dibagi dengan 313, sehingga CF-nya adalah 0,956. Itu jika yang dicari adalah dengan metode rata-rata bergerak 3 bulanan. Gimana kalau dengan metode rata-rata bergerak 4 bulanan, Bu? Seperti yang tadi, untuk menghitung CF, kita harus mengasumsikan indeks musiman setiap bulannya dulu. Kalau yang di buku, saya juga ngikut yang di buku ya. Itu kan asumsinya setiap bulan 100. Sehingga jika kita menggunakan metode rata-rata bergerak 4 bulanan, maka 4 bulanan itu kita ketemu N-nya sama dengan 400. Sama caranya, correction factor-nya itu 400 dibagi dengan Oke, dilanjutkan ya. Dengan correction factor yang lebih tinggi tentunya nanti akan mempengaruhi ke indeks musimannya. Jika kalian menghitung metode rata-rata bergerak 3 bulanan, maka correction factor-nya hanya ketemu 0,95. Tapi jika kalian menghitung dengan rata-rata bergerak 4 bulanan, correction factor-nya ketemu 1,27478. Nah, setelah kalian menemukan correction factor, kalian bisa mencari indeks musiman. Caranya dengan mengkalikan correction factor tadi dengan rata-rata setiap triwulan. Di sini setelah saya ketemu correction factor-nya, saya kalikan dengan masing-masing rata-rata di triwulan. Untuk yang indeks musiman menggunakan metode rata-rata bergerak 3 bulanan, ketemunya tidak sebesar jika menggunakan metode rata-rata yang bergerak 4 bulanan. Jadi seharusnya K2 dan K3 indeks musimannya demikian hasilnya 41, 106, 119, dan 302. Sedangkan untuk K1 seharusnya ketemunya 55, 142, 158, 43, sekian, sekian, sekian. Oke teman-teman, ini adalah pembahasan dari 3 soal. Silahkan jika masih ada pertanyaan, bisa disambung di grup. Untuk hari ini, kalian masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab 7. Dan sudah ada kelompok yang presentasi, maka saya harap hari ini kalian bisa melakukan presentasi secara mandiri, lalu saya pantau dan saya catat untuk penanya mengenai persamaan regresi dan koefisien korelasi. Setelah itu, PR kalian hari ini adalah mengerjakan latihan soal
yaitu soal nomor 1 di halaman 205, nomor 5, dan nomor 10. Untuk nomor 10, karena data terakhir itu tidak lengkap, maka diabaikan saja. Kalian gunakan data yang baik Q, P maupun Y-nya lengkap. Oke, begitu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.